Halo, alhamdulillah sore hari ini sudah bersama teman kita yang membersamai podcast di sore hari ini. Spesial buat teman-teman dari Rumah Yatim, langsung saja diperkenalkan oleh Bu Fitri, teman di sebelah yang satu ini. Disilahkan. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Raihan Marfa Cesta Adabi, emang agak panjang. Aku biasa dipanggil Ray. Sekarang aku itu mahasiswa aktif di Institut Teknologi 10 November dari Departemen Teknik Geomatika. Dan FYI aja dulu Bu Fitri ini guru TK ya? aku. Masya Allah, ketemu lagi ya. Seneng banget rasanya nih Bu Fitri. Ya, sore hari ini podcastnya kita teman-teman Rumah Yatim, kita akan bersama-sama nih ngobrolin ya, tentunya seru banget sama Mas Ray ini karena sudah pernah di Bandung dan juga sekarang lagi melalang buana nih cari ilmu yang banyak ya di Surabaya. Wes, ngambilnya apa tadi? Teknik Geomatika. Wah, seru banget tentunya ilmu-ilmu yang nantinya mau dipelajarin. Kayaknya ngomongin tentang bumi apa? Tentang kita ngukur-ngukur tentang ketinggian tanah, gitu-gitu ya, tentang bumi-bumi lah. Gitu ya, baik. Tapi sore hari ini maaf ya, kita nggak akan ngomongin tentang bumi. Kayaknya juga bukan alirannya Bu Fitri nih kalau ngomong tentang bumi. Jadi sore hari ini kita mau ngomongin tentang motivasi diri. Nah, spesial nih podcastnya kita, obrolan kali ini mau kasih semangat buat semua teman-teman dari Rumah Yatim. Baik, kira-kira nih yang pertama ya, kalau ngomongin tentang motivasi diri, kayaknya kan kita nggak bisa ya, nggak gerak gitu. Jadi seneng lah tentang aktivitas gitu. Ngomong-ngomong sih aktivitasnya yang baik itu kalau kita beraktivitas dari pagi sampai sore, kira-kira apa aja ya? Motivasi untuk punya motivasi untuk biar kegiatan kita tuh yang kita nggak bosan dengan kegiatan-kegiatan oh ya itu kita, dulu gitu ya. Oke. Paling gitu dulu ya. Iya oke. Nah kalau dari aku sendiri teman-teman, karena emang kegiatan aku tuh sebagai mahasiswa, nggak cuma aku ya, mungkin teman-teman juga di luar sana kegiatannya tuh pasti padat ya, dari pagi sampai malam, bahkan ada yang pagi sampai pagi lagi. Nah sebenarnya motivasi dari aku supaya aku nih nggak bosan dengan kegiatan aku. Kadang juga sebagai manusia tuh wajar ya Bu, yang namanya demotivasi atau burnout. Kadang tuh pengennya kayak yaudah seharian tuh di rumah tidur gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, dengan kalau gitu jatuhnya kayak nurutin nafsu gitu ya Bu. Gitu ya. Kalau nurutin tuh jadi ya udah kita jadi di rumah aja. Terus pun dengan kita di rumah aja, kita tidur gitu-gitu, kegiatan yang emang udah kita rencanakan justru ya nggak akan terlaksana, justru jadi timelinenya jadi mundur gitu. Nah kalau dari aku sendiri, kalau memang teman-teman suatu saat ngerasain yang namanya lagi males atau lagi burnout gitu, nggak apa-apa, take your time aja, cuma jangan jadi berlarut-larut gitu ya. Jadi oke, boleh take your time, tapi yang kayak kita alihin dulu nih kegiatan yang emang udah sehari-hari kita lakuin. Boleh kita ngelakuin hal-hal yang emang kita suka gitu, kayak mau jalan-jalan. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya healing ya Bu. Mau ke alam, mau jalan-jalan, mau nonton, itu boleh, tapi secukupnya. Terus kita back on track lagi untuk ngejar kegiatan-kegiatan yang udah emang kita rencanain gitu. Iya, itu aktivitas-aktivitas yang perlu dimotivasi ya, jadi biar nanti terjaga gitu semua kegiatannya. Nah, kalau ngomongin di Rumah Yatim nih tentang aktivitas, di sini kayaknya nggak bisa ya kalau apa sih sesuai perasaannya atau sesuai keinginannya. Karena kalau di Rumah Yatim tuh ternyata ada perencanaannya Mas, gitu, ada perencanaannya. Nah, ternyata orang-orang yang menjalankan nih teman-teman, halo, kalau kita aktivitas yang kayaknya sesuai rencana, hari ini kayak gitu, besok kayak gini lagi, tuh menemukan kejenuhan juga deh. Pasti sih ya Bu. Nah itu, kira-kira jaga biar nggak jenuh banget itu, kalau Mas Raihan sendiri gimana caranya nih?
Kalau dari aku sendiri, karena mungkin aku nggak bisa terlalu relate ya dengan teman-teman yang di rumah yatim ini, karena bahkan aku sendiri aja ketika aku kegiatan aku sendiri yang ngatur kadang jenuh gitu ya, Gitu apalagi ya. teman-teman yang emang udah diatur dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman di sini, aku percaya bahwa kegiatan-kegiatan tersebut pasti udah sama ustazah sama ustadznya emang udah direncanakan gitu, dan nggak mungkin kegiatan itu kegiatan yang sia-sia gitu ya. Bu. Pasti di balik semua kegiatan itu yang benar-benar padat pasti ada manfaatnya lah. Jadi aku pengen teman-teman itu ngelakuin kegiatan-kegiatan ini tuh dengan semangat, terus dengan apa ya, hati yang lapang, dengan ikhlas. Jadi kalau udah ikhlas kan pasti yang emang kita kerjain tuh udah nggak ada yang namanya beban gitu. Dan Tuh Mas, kayaknya perlu digarisbawahi nih. Apa nih, ngomongin tentang yang mendasar banget kayaknya tadi. Ikhlas. Gitu Iya. ya. Ngomongin tentang ikhlas ya. Kalau kita udah ngantuk banget terus dibangunin tuh rasanya gimana gitu, Mas? Males banget. Aku juga kadang masih kayak gitu kok, Bu. Masih belajar gitu. Oh gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama Berarti belajar wajar aja. ya. Wajar kok, Wajar ya. banget gitu. Yang namanya juga manusia kan, gitu. Aku manusia, teman-teman manusia, di sini Bu Fitri juga manusia. Iya, betul. Gitu. Yang penting kayaknya bisa punya satu catatan nih Mas ya buat teman-teman rumah yatim. Jadi caranya kalau yang tadi masih gimana ya, karena kan kegiatannya nggak cuma fisik aja. Malam itu teman-teman dibangunin untuk kegiatan yang lebih fokusnya ke spiritual gitu. Nah biasanya butuh waktu nih. Jadi nggak apa-apa ya kalau satu kali belum bisa bangun, nggak apa-apa kali ya Nggak gitu. apa-apa, tapi jangan sampai yang berkali-kali Nah, udah dibangunin kok masih nggak mau ya. Iya, yang penting udah punya perjanjian dulu kali ya. Kalau mau bangunin Sita misalkan, boleh dong Bu dibanguninnya. Nanti kalau udah yang ketiga kali angkat tanganku, misalkan gitu ya. Ada perjanjian gitu kan lebih nyaman ya. Jadi biar lebih enak juga antara dari yang ngebangunin sama yang dibangunin juga gitu. Jadi mereka ngerasa udah bikin komitmen nih. Kalau aku dibangunin, aku harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Iya. Itu yang pertama ya, harus ada keikhlasan. Kalau yang lainnya apa lagi tuh Mas? Yang lainnya tadi aku mau nambahin juga, teman-teman bisa diyakini bahwa kegiatan-kegiatan ini nantinya bakal sangat berguna banget nih buat teman-teman ketika nanti sudah besar secara sadar maupun tidak sadar. Karena aku yakin teman-teman bakal jadi orang-orang yang lebih cekatan, karena emang teman-teman aku lihat juga jadwalnya benar-benar padat gitu ya. Cekatan, terus jadi orang yang apalagi ya, ibaratnya bisa dikatakan punya nilai plus lah daripada orang-orang lain, bahkan dikatakan juga daripada orang yang seperti aku, yang aku kegiatannya tuh aku yang ngatur sendiri gitu. Jadi buat teman-teman dijalanin aja, disyukurin, ikhlas juga, dan percaya juga bahwa suatu saat ini bakal jadi suatu kebaikan buat teman-teman gitu Bu. Berarti ada keikhlasan, yang keduanya, kalau ketiganya tadi mensyukuri ya, yang keduanya menjalaninya gitu ya. Jadi semua jadwal yang ada pokoknya dijalanin aja gitu. Nah dalam menjalanin emang tadi ada yang berat, ada bahkan berat banget gitu. Kayaknya perlu kita garis bawah lagi deh untuk yang berat banget kayak tadi, biar bener-bener punya motivasi diri. Yuk kita ulang dikit lagi Mas. Kalau yang benar-benar berat ya, kalau buat aku juga sebenarnya kadang masih susah sih, kadang untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan kadang kalau aku nggak suka atau emang bisa dikatakan terpaksa juga gitu ya. Kalau kayak gitu sih paling aku ambil cara lain juga tadi yang aku udah pernah sebutin di awal, kita healing dulu gitu. Tapi jangan sampai ngelupain kewajiban itu gitu. Jadi kita boleh ambil waktu kita sebentar, kita ambil nafas dulu, kita jernihin pikiran dulu nih, teman-teman mau kemana, teman-teman mau ngelakuin hal apa gitu. Tapi terus ketika teman-teman udah ngerasa enak, kita back on track lagi untuk ngelakuin kegiatan tersebut gitu. Karena kalau kita diemin ya kegiatan tersebut juga nggak akan mungkin selesai dengan sendirinya gitu. Oh gitu ya. Itu buat teman-teman yang tentunya di luar rumah yatim. Nah kalau yang di dalam rumah yatim ada beberapa catatan nih. Karena kalau di sini udah nggak nyaman kayak tadi, bolehlah 1
2 kali izin ya, nggak mengikutinya. Paling cuman itu. Nah, nanti ketika izin ada beberapa catatan kenapa nggak bisa mengikuti. Diizinkan kok sama pengurus gitu, kayak misalkan pas lagi lelah banget atau pas lagi ada yang punya masalah jadi bete sama temennya gitu ya, boleh mau mojok di kantor juga ada tempatnya. Ada spotnya ya? Iya, di sana juga ada satu komputer gitu ya, yang memang butuh nonton dikit ya bolehlah nanti di sana, tapi ada pendampingnya. Paling seperti itu. Kalau yang mau bareng-bareng, kita memang ada jadwal di Minggu Pagi Ceria dengan beberapa kegiatan yang di sana secara nggak langsung termasuk healing loh sebenarnya. Ada kegiatan renang di sana, ada juga kegiatan ke pantai karena kita dekat pantai. Jadi yang kelompok muslim tuh bisa sepak bola, kelompok muslimah bisa main di pantai gitu ya sambil cari jajan gitu. Udah termasuk healing kan? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya kegiatannya nggak terlalu formal banget ya Bu. Ada tetap kegiatan-kegiatan yang emang buat teman-teman nih nggak jenuh gitu. Dan aku pengen nambahin satu nih. Kalau teman-teman yang emang rasa di rumah yatim ini kegiatannya gitu-gitu aja, pas segala macem, kan teman-teman nggak mungkin sendirian kan? Pasti ada juga teman-teman yang lain gitu. Bisa dijadiin nih teman-temannya buat cerita, kayak kita saling sharing gitu. Karena apa ya, aku juga kadang kalau ngerasa lagi berat banget tuh ya cerita ke teman gitu, aku lagi kayak gini, siapa tahu teman-teman punya solusi. Bahkan kalaupun teman-teman yang kita cerita ini nggak punya solusi, seenggaknya kita udah sharing beban kita. Jadi gitu ya. Teman-teman ini udah jadi pendengar yang baik aja, menurut aku juga udah sangat cukup gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah atau lagi ngerasa jenuh, teman-teman bisa juga cerita ke teman-teman yang sama-sama di rumah yatim juga gitu. Kalau enggak, kalau emang masalahnya emang udah yang berat banget, bisa cerita ke pengurusnya, kayak Bu Fitri juga gitu. Jadi jangan tertutup lah ibaratnya gitu. Itu akan lebih nyaman ya nantinya menghadapi semua aktivitas yang ada. Bener banget. Oke, dari catatan tadi nih Mas, ada tambahan nggak untuk memotivasi diri beraktivitas setiap hari dan tentunya kepengen bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain? Closing statement berarti ya Bu? Oke. Nah, kalau closing statement dari aku buat teman-teman, kalau memang teman-teman ngerasa hari-harinya lagi sangat berat, lagi demotivasi atau lagi burnout, teman-teman boleh banget take your time, ambil waktu sendiri. Teman-teman pengen ngapain, teman-teman pengen healing, teman-teman pengen nonton, itu boleh banget. Tapi jangan lupain dengan kegiatan-kegiatan yang emang udah dijadwalkan gitu. Jadi jangan ngebuat healing time teman-teman ini justru merusak semuanya gitu. Jadi tetap harus back on track. Terus juga harus punya motivasi yang tinggi, yang tadi aku udah disebutin dan sudah digarisbawahi dengan Bu Fitri. Teman-teman harus ikhlas ngejalaninnya, terus harus dengan semangat juga dan yakin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut pastinya nanti akan bermanfaat buat diri kita. Setelah bermanfaat buat diri kita, bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu. Ya. Kayaknya lengkap banget ya podcast kita sore hari ini. Dari beberapa poin yang ada, bismillah, semoga kita senantiasa terjaga semangatnya dari pagi sampai mau pagi lagi. Dan kami yakin semua anak-anak yang di sini kepengen menjadi yang terbaik. Benar, pasti dong. Harus jadi yang terbaik dong, Bu. Pastinya. Terbaik buat dirinya dan buat teman, serta paling utama untuk orang tuanya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Pesan terakhir? Oke. Ya, kayaknya cukup sampai di sini podcast kita. Insya Allah akan kita sambung dengan beberapa tema yang lainnya. Akhirnya, salam semangat buat teman-teman rumah yatim. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Akhirnya kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.